Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rahmawati dari PTIK 01 Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan tentang resource sharing, di mana resource sharing ini merupakan motivasi utama dalam membangun sistem terdistribusi. Dalam resource sharing ini, kita akan mengambil contoh World Wide Web atau lebih dikenal dengan WWW, menggunakan resource sharing dengan teknologi client server. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sebuah sistem yang komponennya berada dalam sebuah jaringan. Dalam hal ini melibatkan lebih dari satu komputer. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu resource sharing. Sebagaimana yang kita lihat bahwa resource sharing ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah resource dan yang kedua adalah sharing. Jika diartikan, resource merupakan sumber daya, sedangkan sharing merupakan berbagi. Jadi resource sharing adalah berbagi sumber daya. Adapun sumber daya yang dapat dibagi yaitu berupa software ataupun hardware. Software yang dapat dibagi diantaranya yaitu aplikasi, informasi, data, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun hardware yang dapat kita bagi misalnya sharing printer, sharing hard disk, sharing DVD atau CD-ROM. Adapun fitur-fitur dari resource sharing, yang pertama adalah WWW. Yang kedua ada STP. Yang ketiga ada blog. Dan yang keempat ada RSS dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas fitur-fitur dari resource sharing. Secara detail saya akan membahas World Wide Web atau lebih dikenal dengan WWW. WWW adalah sebuah ruang informasi yang digunakan oleh pengenal global untuk mengetahui sumber-sumber daya yang sedang berguna. Atau WWW juga dapat diartikan sebagai suatu media pada teknologi internet
yang bekerja untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, video, bahkan audio. Di mana web server menggunakan permintaan dari klien menggunakan browser seperti Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome, dan lain-lain. Web server merupakan tulang punggung dari WWW atau World Wide Web. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas World Wide Web sebagai contoh dari resource sharing dengan menggunakan teknologi client server. Misalnya, dalam sebuah jaringan internet, terdapat sebuah PC client. Misalnya PC client 1, PC client 2, PC client 3. Ketiga, klien tersebut terhubung dengan internet menggunakan modem. Ketiga PC klien tersebut akan mengupload sebuah data pada YouTube. Maka data tersebut akan tersimpan dalam sebuah server. Anggaplah server yang sedang diakses misalnya adalah www, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Jadi ketika data yang telah diupload oleh klien tersebut akan tersimpan pada server YouTube, sehingga pada selanjutnya jika PC 2 ataupun PC 3 akan mendownload data, maka data yang didownload tersebut akan berasal dari server. Selanjutnya, saya akan membahas referensi COU101. Artinya COU artinya COU01. Ini merupakan sebuah nama, di mana COU itu merupakan kepanjangan dari Coluris, sedangkan 01 merupakan sebuah tahun. Sekumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan. Coluris ini membuat sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2001 dengan judul Sistem Terdistribusi. Dalam buku ini membahas yaitu cache. Cache adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya, yang letaknya dekat dengan si peminta data dari penyedia data aslinya. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal untuk diambil atau untuk dikomputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca dari cache. Selanjutnya, saya akan membahas tentang protokol-protokol sharing, sedangkan sharing ini berarti berbagi. Jadi, selanjutnya saya akan membahas tentang protokol-protokol dari WWW, di mana WWW itu sendiri dapat merupakan kependekan dari World Wide Web. Protokol yang pertama yang akan saya bahas adalah TCP. Yang kedua adalah multimedia dan QoS. Software dan hardware. Adapun contoh dari dan yang ketiga adalah HTTP, yaitu
merupakan sebuah protokol dari World Wide Web. Protokol-protokol TCP/IP memberikan dukungan jaringan untuk menghubungkan seluruh tempat dan host serta mengikuti aturan standar tentang bagaimana komputer-komputer berkomunikasi, bagaimana jaringan-jaringan terkoneksikan. Protokol-protokol TCP/IP ini mengikuti model konsep dari 4 layer yang dikenal sebagai model Department of Defense atau dapat disingkat dengan DoD, yaitu layer tersebut terdiri dari application, yang kedua adalah transport, dan kemudian ada internet, dan yang terakhir dari lapisan layer Department of Defense adalah network interface. Orang yang menjelaskan tentang apa ini kan? Sistem. Allah. Selanjutnya, Tanya apa loh? Ini kopi 15 kan? Suruh kasih kopi. Nah? selanjutnya saya akan membahas tentang multimedia dan QoS. Pada sistem multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya, di mana pada multimedia itu terdiri dari beberapa teks, gambar, video, ataupun suara. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang HTTP, di mana HTTP itu merupakan kependekan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi, HTTP merupakan protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. World Wide Web dapat menjadi contoh dari resource sharing dengan teknologi client server karena World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Adapun referensi CUO Sedikit saya akan memberikan tentang gambaran mengenai HTTP Transfer Protocol. referensi CUO 01 adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya yang bersangkutan dengan si peminta data daripada penyedia data asli atau CUO 01. Misalnya, dalam sebuah jaringan terdapat sebuah HTTP server. Lebih mahal dibandingkan biaya untuk membaca dari. Kemudian, ini merupakan sebuah jaringan sebagai penghubung fitur dari jika klien ingin mengambil sebuah atau mendownload sebuah data, maka data yang didownload oleh klien disimpan oleh server. Terus data tersebut akan diartikan oleh network, kemudian selanjutnya akan dikirim ke klien. Jadi inilah penjelasan mengenai resource sharing dan WWW sebagai contohnya dalam penggunaan resource sharing dengan menggunakan teknologi client server. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah resource sharing. Sistem informasi terdistribusi kolaboratif dan menggunakan sistem media. Resource sharing adalah merupakan berbagi sumber daya, di mana sumber daya yang dapat dibagi misalnya dapat berupa software ataupun hardware. Software yang dapat dibagi misalnya aplikasi yang terdiri dari data ataupun informasi dan lain-lain.
Kemudian yang kedua yang dapat dibagi itu adalah hardware, misalnya hard disk, printer, CD atau DVD drive. Yang kedua adalah www. Telah kita jelaskan tadi bahwa www merupakan kependekan dari World Wide Web. World Wide Web adalah suatu ruang informasi yang digunakan oleh penyedia layanan global. www ini terdiri dari beberapa protokol yang telah dijelaskan tadi. Misalnya yang pertama adalah HTTP. HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, dan juga ada TCP/IP. Dan yang ketiga adalah multimedia dan e-host. Demikianlah penjelasan yang dapat saya simpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.